aduan ataupun kendala terkait dengan pemeriksaan tidak ada BMHP-nya itu masih terus kami dapatkan. Nah, jadi ini yang mungkin kami diminta untuk dari Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dari Kesprimkom untuk bisa membuatkan suatu mekanisme template yang bisa membantu puskesmas dan kabupaten kota untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan BMHP dan juga ketersediaan BMHP-nya sesuai dengan sasarannya. Nah, pengisian template microplanning ini hanya dilakukan dalam 1 kali setahun. Nah, kenapa kita sebut mikro gitu ya? Kenapa kita sebut microplanning? Karena ini eh, sampai mendetail kebutuhannya sampai ke level puskesmas dan juga sampai sasaran. Bapak Ibu mengisi ini 1 kali saja, tapi kami harapkan dengan isian ini sudah diperhitungkan untuk sampai 3 bulan pertama di tahun 2026. Nah, kalau tadi Bu Dewi sudah menyampaikan sudah mengisi di Monef untuk usulan BMHP, nanti hasil akhir daripada isian yang diisi oleh teman-teman puskesmas ini, Kabupaten Kota Donggala nanti bisa cek di sheet yang di bagian sheet yang B dan bagian B dan C-nya. Artinya nanti kabupaten kota ini sudah punya rekap terhadap kebutuhan BMHP per BMHP-nya sendiri dan gap-nya itu berapa dan juga dibandingkan dengan stok yang ada. Nah, sehingga itu nanti bisa dicek kembali oleh Farmalkes. Nah, seperti ini ya. Ini malah udah diisi nih, bagus. Seperti ini jadi bisa 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 dilihat untuk kebutuhannya. Nah, seperti kertas saring ini contohnya. Kita melihat di sini bahwa secara kesimpulan di kabupaten kota eh, untuk kertas saring sendiri di Kabupaten Kota Donggala ini total kebutuhan adalah 6.464. Sementara stok yang ada di Puskesmas ada hanya 289 ya. Ini kalau dari hasil isian. Ini ada yang masih belum diisi nih Ibnu Sina. Nanti mungkin dicek apakah nol atau memang belum tahu berapa. Kemudian nanti ada gap BMHP-nya ada sekitar 6.175. Nah, stok BMHP yang ada di kabupaten kota ada 2.491. Artinya, stok puskesmas itu ditambah stok BMHP ini ada sekitar 2.600 kan. Nah, jadi gap BMHP-nya masih punya 4 ribuan yang mungkin itu harus diadakan di mana di daerahnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa ngelihat di sini nih usulan saya. Udah ini dibilang usulnya nggak cukup nih di sini. Jadi artinya harus mengusulkan kembali untuk 4 ribuan sekian untuk memenuhi di 2026. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, ini sebagian udah terisi ya Pak Junet. Jadi kita bisa Bisa langsung nih. langsung Berarti nih. kan kabupaten kota udah ada sebagian yang isi. Nah, kita coba contoh satu puskesmas ya Pak Boleh, boleh, yang Dok. sudah diisi. Ada yang udah diisi lengkap belum ya? Coba Yang apa yang puskesmas Ibnu Sida yang paling pertama. Tapi kalau ada yang lebih lengkap itu lebih menggambarkan sih. Tapi yang mana puskesmas juga bolehlah sampling Pak. puskesmas Gonenggati, Dok, boleh? Gonenggati. Nih, Nah Donggala. ini, nah, nah ini kan gue negatif ya, udah diisi semua. Iya. Nah, tapi ini masih ada yang nol nih yang kosong, makanya kita coba ya. Puskesmas gue negatif masih Pak Ahmad kapusnya atau beda? Udah ganti? Benar, masih Dok, masih. Masih Pak Ahmad, oke. Pak Iya. Ahmadnya nggak ada di sini. Ada Pak Ahmad tidak bergabung. Dari Donggala siapa ya? Mbak Novi? Pak Ahmadnya lagi ada ini kegiatan. Udah nggak Oh, apa-apa. Lagi Lanjut. 17-an tuh Mbak, itu juga pakai. masih semangat Pak Junet sama 17. Bu Eka lagi pada 17-an disuruh Zoom. Lagi lomba, Dok. Ya, iya, nggak apa-apa. Nah, ini contoh yang gue negatif. Boleh ngambil dari paling sebelah kiri dulu ya, Pak Junet Oh ya. iya. Iya dok, harus dikejar dok. Nanti kan kita dikejar sama ini, Bu Rima. Saya kejar, saya kejar Iya, kabupaten. Yang ini, Dok, Tapi iya Kalian? nggak ini apa.
Nah, Alhamdulillah ini ini puskesmas bagus. Heeh. cuman ini yang paling paling kiri banget, Pak. Nah, ini dari mulai alkesnya. Oke. Nah, yang alkesnya ini kan kita jenis screening ke bawah ya, Bapak Ibu ya, ada SHK, GCSPD, SHK, terus ke bawah Pak Janet. Nah, anemia. Nah, contohnya yang ini apa yang punya profil lipid atau apa ya? Profil lipid coba Pak lihat. Bawahnya lagi yang butuh alat. Nah, ini yang atas saja Pak. Nah, fungsi ginjal boleh lah. Oh Nah, ya. ini kan chemistry analyzer nih. Nah, Gonagati belum ngisi nih ketersediaan alatnya punya atau enggak, sama mereknya seperti apa. Coba diklik Pak Junet, diklik dulu di yang abu-abu itu. Yang ini dok, Nah, ini kan punya memiliki alkes berfungsi, memiliki alkes tidak berfungsi, tidak memiliki alat kesehatan, eh, ya tidak memiliki alkes. Jadi ada 3 pilihan. Maksud saya nanti mungkin bisa dicek satu-satu. Kalau memang tidak memiliki alat kesehatan, artinya di Gonegati ini dia tidak bisa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal nih, Pak Junet, di iya, sebelah kanannya, ya. Kecuali kalau misalnya di Donggala sudah punya mekanisme rujukan horizontal atau rujukan ke salah satu laboratorium labkes. Kan di situ ada labkesnya Kemenkes ya, Pak siapa Pak Jastal. Nah, ada labkesnya Kemenkes atau misalnya labkes Donggala. Kalau ada rujukan itu, maka sasarannya harus tetap dihitung. Tapi kalau tidak ada rujukan layanan, jadi berarti kan artinya di Gonagati ini belum bisa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, yang tadi Mbak siapa? Mbak Novi ya? Mbak Yang Novi, fungsi Yang ginjal ini, Mbak siapa? Mbak Novi, Mbak Novi. Novi, Ya, Ibu. Mbak Novi di Gonagati bisa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal sama profil lipid nggak? Bisa Dok, ada alatnya baru difasilitasi bulan Nah, kemarin. kalau udah ada alatnya berarti ini ditulis ada, tapi udah Ya, lakuin pemeriksaan belum? Atau masih belum dapat reagen? tersedia karena untuk reagennya belum tersedia, masih Nah, alat. berarti kan ini harus minta ya sama Kemenkes kalau misalnya mau nanti masukin di banper atau kalau ada nggak ada di akun non fisiknya. Nah, misalnya ini Pak di Pak Junet ditulis memiliki alkes berfungsi. Memiliki Baik Ibu. alkes kan, cuma nggak punya itu. Klik aja. Nanti dilengkapin ya nama merek alat kesehatannya apa. Kemudian tipe alkesnya misalnya ada tipe di apa di ininya kan biasanya orang orang alat tahu tuh tipe alkesnya seperti apa. Nanti penggunaan satu unit reagen itu untuk berapa pemeriksaan itu juga disebutkan karena kadang-kadang penggunaan reagennya itu tergantung daripada merek alatnya. Jadi nanti ini poin E, F, G silahkan dilengkapi ya oleh Gonegati dan juga puskesmas lain kalau belum diisi. Nah, ke sebelah kanannya untuk jenis BMHP. Nah, untuk jenis BMHP ini sama dengan yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tulis jenis BMHP-nya apa saja dan ada kelompok usianya. Nah, untuk kelompok usia ini yang kolomnya putih ini harus diisi Bapak Ibu. Entah itu mau diisi angka 0 kalau memang tidak ada pemeriksaan atau diisi dengan angka. Nah, kalau misalnya tadi Puskesmas Gonegati ini punya alatnya, tapi belum punya reagen, tapi punya alat dan akan digunakan, maka itu tetap ditulis sasarannya. Nah, sasarannya itu yang kami minta, Bapak Ibu tinggal lihat aja dewasa usia 40 sampai 59 tahun. Kemudian lansia 60 tahun ke atas. Ini udah diisi nih sama Gonagati 1815 dengan lansia usianya 682. Nah, di sini yang kreatinin juga pasti sama kan, karena orang itu akan diperiksa ureum dan kreatinin. Jadi ini diisi aja, disamain angkanya dengan yang atas. 1815, 682. Jadi ini jangan kosong, dikopas aja Pak. Ya. Hmm. Terus ini 682, oke. Nah, kemudian untuk faktor koreksi. Nah, ini nanti Pak Junet bisa tanya nih sama PTM-nya Donggala, punya prevalensi hipertensi atau DM sendiri nggak di Donggala? Kalau ini kan 19,7% ini adalah kalau nanti Bapak klik di yang faktor referensi ya, ada edit referensi itu kita ada tuh prevalensi yang ini coba Pak, sebelah kiri. Nah, itu referensi. Di referensi, nah itu klik. Nah, sebelah kanan ini kan penjelasan nanti ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya coba buatkan juga dalam bentuk PPT.
Nah, ya ini nih, di kolom O sama P. Nah, ini kita dapat penjumlahan 19,7 ini dari 11,7% prevalensi diabetes mellitus dan 8%. Jadi 19,7%. Artinya kalau di Donggala punya prevalensi sendiri ya terkait dengan DM ataupun hipertensi, silakan diubah di sininya nih Pak Junet. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti nggak usah. Hepatitis C ini mohon diganti Pak. Coba dong nggak 1% aja ini nggak 0,5 kalau nggak punya ini. Diganti aja Pak di sini jadi 1%, jangan 0,5. Ini kemarin saya sudah sampaikan sih di grup. Yang ini dok. Ya, jadi 1%. Prevalensi nasionalnya 1%. Kecuali kalau Donggala punya prevalensi sendiri ya Pak. Ini sementara pakai Oh baik, prevalensi baik. nasional dulu. Kalau hepatitis Nah, udah. B-nya sudah benar dok. Udah. Udah. Yang ini udah semua prevalensi nasional. Bapak Ibu nanti kalau punya prevalensi sendiri nih Pak Junet, kalau mau koordinasi sama PTM-nya nanti buat Iya. ngecek prevalensi di Donggala udah punya nggak? Biasanya data SKI atau data apa? SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia tuh ada per kabupaten kota tuh. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan sama prevalensi yang ada di Kabupaten Donggala. Jadi nanti bisa diubah di sini ya. Nah, Iya, coba siap. kita kembali lagi ke sheet-nya Gonagati. Oke. Nah, di sini kemudian kan ini udah diisi ya. Ini kita anggap prevalensinya 19,7%. Nah, sasaran screening ini nggak banyak kalau untuk pemeriksaan yang fungsi ginjal. Karena kita sudah kalikan dengan faktor koreksi. Beda kalau yang atas. Coba yang atas Pak izin yang apa yang ke atasnya itu misalnya yang apa gula darah sewaktu ya. Gula darah sewaktu itu kita faktor koreksinya 100% untuk yang usia dewasa lansia. Artinya seluruh dewasa lansia itu kita lakukan pemeriksaan. Coba ke atas lagi. Nah, ini apa? Gula darah ya. Nah, Iya, bawahnya Pak, iya. coba. Yang dewasa lansia. Bawahnya lagi. Nah, ini. Nah, jadi ini 100% ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kita bisa lihat sasaran screening setelah koreksinya. Kita kali 100%. Artinya kalau 100% seluruh yang usia 16 tahun ke atas, SMA kan, PKG sekolah, kemudian dewasa, lansia, semuanya kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu tanpa melihat faktor resiko. Tapi kalau yang kelas 8, 9, kemudian kelas, mana lagi yang atas lagi tuh, eh, yang di atas lagi tuh nanti ada yang 2 tahun. Nah, itu juga di seluruhnya ya, di 100% juga. Jadi kalau yang lain-lain itu sudah sesuai dengan resiko. Nah, ini untuk yang slip gula darah. Nah, ini ini nanti menjadi sasaran screening setelah koreksi. Nah, setelah ini nanti ini rumus ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang mana yang ungu-ungu ini nanti dirumus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengisi. Isinya di sini sama di sini aja. Di yang putih yang sasaran sama faktor koreksi. Nah, kemudian sebelah kanan lagi Pak. Ini tahun 2025 sama tahun 2026 kami pakai target screening yang ada di RPJMN maupun yang ada di program. Ini sudah kami koordinasikan dengan program. Jadi ini udah kerumus juga. Nah, untuk jumlah target yang untuk gula darah ini masing-masing per usia ini sudah masuk di sini. Kalau yang resiko ini kecil nih untuk dapatnya ya. Jadi ini mungkin kalau yang resiko-resiko ini sedikit. Nah, kemudian untuk jumlah pemeriksaan Bapak Ibu ini tolong diisi. Kalau misalnya ini kosong diisi nol aja. Kalau memang belum ada jumlah pemeriksaan per tahun. Ini contohnya yang masih nol nol itu apa? Yang atau kalau enggak misalnya Bapak Ibu punyanya gabungan ya kalau untuk gula darah itu setahu saya karena di ASIK CKG itu ini gabungan ya Pak Junet ya nggak Iya, bisa dipilah per usia kan ya. iya betul. Oke, kalau nggak bisa dipilah per usia, nggak apa-apa ditulis di satu di sini, boleh dikasih komen mungkin ya Bapak Ibu ya untuk menandakan bahwa ini digabungkan untuk seluruh usia 2 tahun ke atas hasil pemeriksaannya yang di ASIK. Kemudian yang lainnya dienolkan saja. Tapi yang kolom Q, kalau bisa jangan dienolkan, Pak. Yang kolom Q ini adalah capaian tertinggi dalam sebulan. Nah, Bapak Ibu kalau tidak bisa memfilter sebulan, itu bisa pakai estimasi sebetulnya. Pakai estimasi kira-kira dalam 1 bulan
itu saya akan memeriksa screening gula darah sewaktu itu ada berapa, gitu Pak. Jadi pakai estimasi aja kalau memang tidak bisa difilter per bulan. Karena yang asik ini kalau nggak salah memang tidak bisa kita filter per bulannya per tinggi, sebulannya berapa. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu ini belum ada isian yang anak sekolah. Yang anak sekolah ini kan capaiannya pasti masih nol, baru akan mulai di minggu ini atau minggu depan, baru kelihatan 1 bulan berikutnya lagi ya, sebulannya berapa. Ini Bapak Ibu bisa pakai estimasi aja. Jadi per kelompok usia ini, Bapak Ibu bisa kira-kira begitu ya dari jumlah target yang ada di sini. Kan ini jumlah targetnya 2025 tambah 2026 itu 15 bulan. Bisa aja Bapak Ibu capaiannya dibagi 15 gitu. Atau kalau Bapak Ibu sudah menargetkan begitu udah dibagi 15 bulan, kira-kira saya capaian per bulannya itu enggak segede gini, ini lebih rendah. Saya biasanya tingginya biasanya nggak segini, biasanya kalau dari hasil pembagian, misalnya yang contohnya yang 1020 ini ibu hamil ya, 1020 dibagi 15 itu misalnya kurang lebih berapa ya, 80 lah seorang gitu ya. Tapi biasanya saya sebulan itu untuk ibu hamil bisa 100 loh mencapainya. Nah, itu bisa ditambah di ini kan 100. Jadi yang kolom capaian tertinggi ini dibuat estimasi aja, kira-kira dalam 1 bulan saya bisa meriksa untuk kelompok ibu hamil itu berapa, untuk kelompok yang 2 tahun itu berapa, untuk yang beresiko itu berapa. Jadi dikira-kira untuk capaiannya. Kalau mau digabungkan juga sebetulnya bisa ya. Nanti kami coba analisis juga, tapi maksudnya yang capaian tertinggi ini jangan sampai kosong. Jadi dibuat estimasi, kira-kira dalam 1 bulan itu saya akan melakukan pemeriksaan berapa banyak untuk setiap kelompok usia ini. Gitu Pak. Karena ini nanti akan mempengaruhi terhadap perhitungan stok capaiannya. Stok untuk bisa buat 3 bulan, bisa buat 3 sampai 6 bulan, bisa buat sampai 6 bulan gitu. Jadi yang kolom Q itu jangan kosong. Kalau kosong nanti kita nggak bisa menghitung kira-kira stoknya ini akan mencukupi atau tidak gitu. Jadi yang kolom Q ini tolong diisi dengan estimasi Bapak Ibu di puskesmas aja kira-kira saya kalau meriksa gula darah sewaktu itu berapa gitu ya. Kemudian untuk yang kolom R dan kolom S dan kolom T ini nanti terumus sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita juga ada capaian proyeksi 8 bulan. Bapak Ibu bisa melihat rumusnya. Sebetulnya capaian proyeksi ini kita kalikan dari kolom Q dikali 8 bulan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat estimasi tertingginya ini tidak di atas target, kan kalau target kita pakai minimal ya. Tapi kalau di Donggala sendiri pemeriksaannya itu di atas target, silakan diisi sesuai dengan rata-rata tertingginya berapa 1 bulan itu. Nah, nanti untuk kebutuhan BMHP-nya, kita akan memilih kebutuhan BMHP ini paling tingginya itu kalau misalnya gap terhadap target PKG ini lebih rendah dibandingkan gap terhadap capaian tertingginya kebutuhannya, maka kebutuhan BMHP yang akan diambil adalah yang gap terhadap target PKG-nya. Nah, di sini kita lihat yang sudah diisi ya. Gap target terhadap PKG ini 626 strip GDS untuk di ibu hamil. Tapi yang gap terhadap capaian tertinggi PKG ini ada minus 394. Sehingga di sini untuk kebutuhan BMHP-nya ini dia mengambil yang paling tinggi 626. Karena kalau minus ini artinya nggak butuh strip BMHP, udah cukup gitu kan. Nah, jadi nanti kebutuhan BMHP-nya akan ada gitu ya di sini 626. Nah, sehingga kita akan mengestimasikan untuk cover 10%-nya itu berapa sehingga total kebutuhan 688. Nah, ini mungkin jumlah stok BMHP-nya harus diisi juga nih Mbak Novi berapa yang ada di puskesmas ya. Atau memang sudah nol gitu ya. Saya nggak tahu apa memang sudah nol untuk seluruh BMHP yang strip BMHP gula darah sewaktu atau memang belum Baik, Bu. dihitung. Nanti aku tinggal. Belum dihitung ya? Ya. Nanti kalau belum dihitung, nanti bisa dihitung berapa jumlah stok BMHP-nya.
kemudian nanti ada gap kebutuhannya berapa, nanti ada status ketersediaannya. Nah, ini status ketersediaan belum bisa kita isi atau masih div ini ya, karena dia jumlah stoknya belum diisi. Coba yang udah diisi, Pak, ke atas ada yang udah diisi belum? Ke atas coba yang SHK, yang kertas saring. Nah, ini contohnya yang SHK ya. Kalau yang SHK atau yang ini SHK kan ya? Bukan ya. Ini kayaknya strip HB ya, kalau nggak salah. Iya, strip HB, Dok. Nah, nah, ini contohnya strip HB udah bisa kita lihat. Nah, kalau yang strip HB ke kanan coba Pak. Nah, kalau strip HB ini udah langsung kelihatan nih statusnya. Jadi dari jumlah stok BMHP-nya kan total kebutuhannya ini ya 1377701 sampai sekian, nanti ini kerumus, nanti ada jumlah stok BMHP-nya, maka gap kebutuhannya adalah 14.295 lagi begitu ya untuk kebutuhan daripada strip HB yang ada di mana yang ada di Puskesmas Gonegati. Nah, status ketersediaannya 5,5 ini artinya ketersediaannya itu cukup untuk sampai 6 bulan. Jadi ini kalau mau ngajuin nggak harus buru-buru ya. Tapi kalau yang di sininya harus merah gitu ya, kurang dari 3 bulan, maka puskesmas harus mengajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota segera gitu. Nah, yang satunya lagi ini tidak cukup. Tidak cukup ini karena kita melihat proyeksinya sampai 8 bulan ke depan. Artinya kalau misalnya tidak cukup di sini untuk sampai 8 bulan ke depan, nah sisanya itu harus dipikirkan akan dipenuhi oleh apa? Oleh APBD kah, oleh DAK non fisik kah, atau oleh banper gitu. Nanti ada waktu pengajuannya. Nah, ini yang ini udah contoh yang bagus nih. Cuma saya butuh yang ke kirinya lagi diisi nggak Pak capaian tertingginya coba. Yang untuk strip HB. Nah, Iya, ini Dok. ya. Nah, ini kan jumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan ini masih nol. Nah, yang capaian tertinggi ini kalau bisa diestimasi aja berapa untuk ibu hamilnya, kemudian untuk balita, untuk anak usia sekolah. Jadi walaupun pelayanannya itu belum dilakukan, khususnya yang anak sekolah, Bapak Ibu coba estimasi dalam sebulan, saya akan bisa melakukan pemeriksaan HB atau anemia ini untuk anak sekolah di kelompok itu berapa berapa banyak gitu. Jadi yang kolom Q ini wajib diisi jangan nol. Jadi kita buatnya capaian tertinggi dalam sebulan atau estimasi gitu ya. Nanti saya coba perbaiki di ini tapi karena di sini Donggala udah mengisi jadi mohon yang kolom Q ini yang capaian tertinggi ini dibuat aja Pak Junet dan Bapak Ibu untuk kolom yang rata-rata estimasi tertinggi dalam 1 bulan ini akan melakukan pemeriksaan berapa. Jadi jangan sampai nol, karena nanti ini akan ngaruh ke sini, Pak. Kalau nggak diisi, nanti kesannya akan cukup. Ini kan nggak diisi. Kalau Iya. ini diisi, jangan-jangan stoknya nggak cukup 5 bulan. Jadi jangan-jangan stoknya itu cuma cukup untuk 2 bulan atau 3 bulan gitu loh, Pak Junet. Ini Iya, karena ini nggak diisi kan. Kalau ini betul. diisi, ini pasti stoknya nurun tuh. Apa rata-rata stok yang sebelah kanan. Nah, sehingga ini harus dimintakan. Karena Bapak Ibu itu akan melakukan pemeriksaan untuk anak sekolah nih yang kolom 21, 22, 23 ini nih anak sekolah nanti dilihatnya tuh. Jadi nanti ke sebelah kanannya itu nanti harus kita memproyeksi kira-kira kebutuhan kita berapa. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini kemudian nanti ke sebelah kanan lagi. Nah, nanti ini kalau saya rasa kalau tadi yang capaian per bulannya diisi, capaian tertinggi per bulannya diisi, nanti ini pasti akan turun nih Pak Junet. Nanti kalau sama Iya, Gonegati diisi ya untuk iya, rata-rata estimasinya. Nah, jadi kolom kolom hasil pemeriksaan sampai hari ini ngedes atau Bapak Ibu pokoknya cut off point-nya disamain aja boleh 31 Juli atau mau sampai pertanggal 16 Agustus misalnya ya. Tapi hitungan stok BMHP-nya sesuaikan juga dengan cut off yang untuk hasil capaian pemeriksaannya gitu Pak. Nah, jadi nanti kalau hasil capaian pemeriksaan sampai tanggal 31 Juli misalnya itu kalau memang belum dilakukan pemeriksaan nggak apa-apa dinolkan. Tapi kalau yang rata-rata tertinggi bulanan dan seperti misalnya belum pernah dilakukan sama sekali tapi akan dilakukan kayak PKG anak sekolah,
diisi aja estimasi per bulannya saya akan melakukan pemeriksaan berapa di puskesmas. Kan puskesmas biasanya suka bisa prediksi ya. Sebulan mau periksa berapa gitu kan udah ada tuh rencananya biasanya untuk pemeriksaan dari sasaran dibagi. Nah, itu nanti disesuaikan dengan yang ada puskesmas. Tapi jangan sampai nol. Kecuali kalau nggak punya alat ya Pak Junet sama Bapak Iya. Ibu. Kalau nggak punya alat kesehatan, misalnya ada satu puskesmas yang nggak punya hematologi analyzer, kemudian nggak punya chemistry analyzer, itu kan nggak bisa lanjut untuk pemeriksaan. Jadi itu nggak perlu dimintakan BMHP-nya. Artinya sasarannya dinolkan aja semua. Jadi itu memang tidak akan dilakukan pemeriksaan di sana untuk di puskesmas itu. Nah, jadi eh, mungkin itu yang nanti sama puskesmas diisi. Yang pertama tentunya, kalau kita lihat di awal, Bapak Ibu memastikan bahwa punya alat itu atau enggak. Terutama alat yang sifatnya yang alat-alat besar ya Bapak Ibu, seperti hematologi analyzer, chemistry analyzer, EKG, USG. Karena kalau yang lain tuh sifatnya rapid. Kalau rapid itu kalau misalnya nggak punya alatnya gitu ya, walaupun sebenarnya pasti puskesmas punya lah gitu ya, kayak glukometer, HB meter pasti kan punya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pengadaannya itu bundling sama alat. Jadi nanti pasti akan disamakan dengan alat yang akan dikirimkan atau diadakan begitu. Tapi kalau yang untuk hematologi analyzer, EKG, belum punya EKG-nya, atau USG-nya juga belum punya problinier, Bapak Ibu nggak usah nulis untuk sasaran screeningnya, karena itu pasti tidak akan dilakukan di puskesmas Bapak Ibu dalam jangka waktu 8 bulan ke depan. Begitu. Jadi itu langsung nol aja semua untuk sasarannya. Tapi kalau yang rapid-rapid, rapid test gitu ya, kayak glukometer ataupun HB meter, itu kan kalau untuk khususnya untuk anak sekolah nih, ini kan belum dilakukan. Jadi pasti capaian pemeriksaan akan nol. Baru mulai besok gitu ya untuk pemeriksaan sekolahnya, capaian pemeriksaannya itu pasti masih nol. Nah, sehingga Bapak Ibu nggak usah diisi kolom yang capaian pemeriksaan, tapi yang diisi adalah estimasi yang rata-rata capaian tertingginya itu. Ya, karena itu kita prediksi ke depan untuk pemeriksaan ini. Nah, ini mungkin yang negatif seperti ini. Terus kemudian cara kita melihatnya, Bapak Ibu setelah semua puskesmas diisi, nah kabupaten kota ini bertugas mengecek yang di rekap puskesmas, kabupaten kota dan juga mungkin Bu Eka ya sebagai binwil nanti bisa ngecek di rekap puskesmas. Nah nanti kalau ada yang NA yang nol dan segala macam, ini sebenarnya bisa ditelusuri masalahnya ada di mana. Jadi kalau yang udah ada tulisan tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, ini nanti bisa jadi udah bisa jadi gambaran nih. Ini kertas haring ternyata di Puskesmas Ibnu Sina, Gonegati, kami yang lain-lain ini nggak cukup nih. Kira-kira saya harus dikirim sama kertas saring itu berapa stok BMHP-nya kan udah ada nih di sini masih ada 44 gitu ya. Kemudian di Gonegati ada 50. Tapi sebetulnya kebutuhannya 701, masih ada gap BMHP-nya 651. Nah, untuk yang BMHP Kertasaring ini khususnya Bapak Ibu mungkin tidak melakukannya di puskesmas kan ya. Kalau yang tidak semuanya persalinan itu dilakukan di puskesmas. Ada jejaringnya. Bisa ke TPMB atau bisa ke rumah sakit juga. Nah, itu nanti diatur oleh Dinkes Kabupaten Kotanya atau sama puskesmasnya. Eh, si distribusi kertas saring ini mau didistribusiin ke TPMB mana saja di wilayahnya atau ke puskesmas. Jadi tetap stoknya itu masuk di hitungan stoknya puskesmas sebagai pembina wilayah yang ada di sana. Gitu. Jadi untuk kertas saring yang untuk bayi baru lahir itu biasanya nanti kesulitannya adalah bahwa tidak semuanya screeningnya itu dilakukan di puskesmas tersebut gitu ya. Karena bisa jadi ada puskesmas yang tidak punya tempat persalinan, tapi eh, dia punya sasaran bayi baru lahir kan, jadi harus tetap dihitung seperti itu. Nah, kalau kabupaten kota melihat rekap ini tidak cukup, ini harus ditelaah juga. Oh, saya berarti harus ngirim nih, tapi ini masih ada sisa stok 50. Nah, kalau ini yang kayak di kami Save Film Basebada, ini stok puskesmasnya nol ternyata nih. Nah, berarti kan ini 54. Nah, ini harus dikirim sekarang nih. Jadi rencana pengirimannya jangan November sama kabupaten. Langsung aja dikirim karena dia udah nol. Takutnya tiba-tiba ada yang melahirkan gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin cara bacanya secara bertahap seperti itu ya Pak Junet untuk melihat di sini rekapnya dan melihat kecukupannya.
cukup atau nggak cukupnya. Kemudian nanti rencana pengirimannya kapan. Jadi kalau yang stok puskesmasnya udah 00 semua, saya rasa itu harus segera dibantu nih sama sama Dinkes Kabupaten Kota untuk mengirimkan kebutuhan daripada si kertas haringnya itu. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian nanti setelah ini dari Kabupaten Kota juga melihat yang sheet C ini, rencana pemenuhan. Dari rencana pemenuhan kabupaten kota ini, nah yang ungu-ungu ini adalah rumus ya. Jadi kayak kertas haring ini udah 5.623. Lansep pediatrik nanti dicek kenapa dia NA. Pasti ada yang nggak keisi gitu ya di sananya. Nah, stok BMHP kabupaten ada berapa untuk kertas haring sama Lanseto? Ada 2.491. Nanti jumlah minimal pengadaan 3.132 itu dihitung dari kebutuhan dikurangi oleh stok BMHP. Nah, kemudian Bapak Ibu di Donggala punya nggak stok untuk DAK non fisik? Ada nggak ya Pak DAK non fisiknya untuk kertas saring? Ini nol Anggarannya ya. Oh ini ada. tulisannya udah nih. Nol tidak mengusulkan. APBD juga nggak ada. Memang tidak mengusulkan gitu ya. Berarti berarti Iya, berarti DAK memang kemarin tidak diusulkan, Bu. ya APBD juga nggak ada ya Bu Dewi ya. Nggak ada. Nah, berarti Kemarin kalau mereka DAK non. alasannya masih banyak stoknya dari programnya. Oh gitu, ya. Berarti kan kalau misalnya kelihatan tuh datanya ternyata udah mulai berkurang, udah mulai stoknya ada yang 00 tuh di puskesmas, nanti bisa disebarin kan si stok BMHP yang 2491 itu kemana? Ke Ah, puskesmas mana iya, aja tuh terutama yang 00. Kemudian nanti iya. DAK non fisiknya itu berarti 0, APBD-nya 0, nah sisanya sebelah kanan lagi Pak Junet. Nah, sisanya ini APBN Bapak bisa ngusulin nih kalau mau. Dia usulin ke pusat untuk kebutuhan sampai bulan mana? Sampai bulan Maret 2026. Kalau kita ngecek matematikanya kan tadi kebutuhan berapa? 7.000 masih ada 2.400. Jadi kurangnya 5.000 gitu ya misalnya ya. Ya Bapak Ibu udah siapin nih untuk ngusulin 5.000 kertas saring di pengadaan yang tahap ketiga gitu. Jadi nanti mengisi di sini, kemudian nanti kira-kira mau nyampein usulan, kita kan buka September ya. Berarti akhir Agustus sudah disiapin tuh usulannya ya, bersama dengan kebutuhan kebutuhan rapid-rapid yang lain. Kemudian nanti jumlah usulan tahap sebelumnya yang akan, nah ini kalau misalnya dari Donggala sudah pernah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk kertas saring atau Lanset begitu ya, Bu Dewi, dan belum diterima, itu ditulis juga. Karena ini untuk mengurangi usulan yang akan dimasukkan lagi untuk banper. Jadi apakah Donggala Oh sudah iya. pernah memberikan usulan sebelumnya untuk kertas saring kepada Belum pernah, Kementerian Bu. Kesehatan? Belum ya, Bu? Belum karena kemarin sebenarnya kan ada menunya di dak non Mm-mm. fisik, tapi dari pengelola programnya tidak mengusulkan karena waktu itu alasannya stok mereka masih banyak. Oh gitu. Kalau nanti dilihat aja. Jadi maksudnya kalau misalnya kalau kalau misalnya dibutuhkan, karena kan ini kami tidak tidak harus secara matematik gitu ya. Misalnya tadi gap kebutuhannya 7.900, kemudian stok BMHP-nya 2.400, jadi sisanya 5.000 untuk pengadaan minimal. Nah, 5.000 itu DDAK nggak ada, APBD nggak ada. Nah, 5.000 itu misalnya ke Banper semua, itu nggak secara matematik harus 5.000 ke Banper gitu. Cuma nanti Bapak Ibu di kabupaten kota nanti bisa menelaah nih kira-kira dengan 5.000 ini cukup atau kelebihan nggak kalau kita untuk estimasi sampai tahun 2026 di 3 bulan pertama gitu. Atau kalau misalnya memang kebutuhannya 5.000, kan setiap tahun suka ada usulan kertas saring itu di Dinkes sudah tahu tuh biasanya rata-rata. Kalau cocok gitu 5.000 ya udah berarti diusulin aja 5.000 nanti bisa masuk untuk pengadaan yang tahap ketiga untuk kertas saring ininya. Nah, jadi seperti itu mungkin Bu Bu Dewi ya kalau misalnya memang nanti Untuk dari hasil alur-alur pengusulannya itu melalui usulannya. apa ya, Bu? Nah, alur usulan itu ini kan kemarin masih banyak yang ini ya, masih banyak
masih banyak yang suka simpang siur ya, karena waktu itu masing-masing program juga melakukan des masing-masing. Nah, kalau Iya, sekarang ini heeh. kita integrasikan aja untuk alurnya itu, Bapak Ibu silahkan untuk meng-email kepada ditujukan kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan, Farmakes itu ada di ini Pak Junet. Farmalkes ya. Ya, ke KM, ada di KMK Juknis ulang tahun. Itu nanti ada di mana? Di Juknisnya itu ada alamat emailnya, bmhp.pkg@gmail.com. Nanti ada di Juknisnya, bisa dicek di Juknisnya, bisa diusulkan di sana. Tapi nanti digabung semua setelah hasil microplanningnya selesai, mungkin ya Bu Dewi ya. Sambil kami juga ini Baik, Bu. diskusikan juga dengan teman-teman yang lain begitu untuk proses usulannya dengan teman-teman farmasi di pusat. Nanti proses pengusulan untuk tahap 3 itu alurnya seperti apa. Ini kita mau Oh, samakan biar tidak beda-beda gitu, Bu. Tapi yang jelas sih kemarin yang karena udah disepakati itu di email. karena kemarin saya sudah sempat menghubungi yang bagian Farmalkes di Kementerian, Ibu Denti. Cuman katanya kalau untuk daerah yang sudah mendapatkan dana dak non fisik tidak mendapatkan saluran lagi untuk CKG. Hmm. Kalau yang untuk yang dak non fisik tapi dak non fisik itu masalahnya usulannya kenapa nggak direalisasikan? Karena tadi ya katanya masih cukup ya. Iya, Nah, pertanyaan saya masih cukup atau belum gitu? Itu harus dikoordinasiin sama pengelola program bayi baru lahirnya tuh Bu, Kesganya. Kira-kira semua bayi di sana udah diperiksa atau belum gitu kan? Kalau sesuai target tuh harusnya tadi tuh masih kurang. Kalau dengan capaian hanya berapa tuh tadi yang gue negati dengan capaian dengan apa sasaran sekian bayi baru lahir tapi yang diperiksa masih sekian tuh masih ada gap sebetulnya gitu. Jadi kalau bayi baru lahir itu tips and triknya kita harus membagikan kertas saring itu ke tempat-tempat di mana bayi itu lahir di TPMB atau misalnya di rumah sakit atau di mana gitu ya. Kalau misalnya di wilayah Gonegati itu ada rumah sakit besar yang melayani persalinan, nggak apa-apa dikasih ke situ aja untuk yang kalau ada ini walaupun misalnya secara wilayah itu bisa jadi luar wilayah nggak masalah karena itu masih satu Donggala di sana. Nah, jadi maksud saya sebenarnya kalau untuk DAK non fisik memang itu dimaksimalkan dulu pengadaan DAK non fisiknya Bu Dewi. Jadi kalau yang iya. sudah yang punya DAK non fisik silahkan dimaksimalkan DAK non fisik. Kalau yang nggak ada nanti silakan diisikan. Nah, kayak tadi misalnya berarti kalau DAK non fisiknya ada tapi misalnya masih kurang, ini bisa diisi nih di DAK non fisiknya ada sekian apa usulan ya yang ada di kertas kerjanya. Iya. Donggala itu ada sekian, ada berapa tuh ngusulin DAK non fisiknya? Ada berapa Bu? Eh, kertas saring. Yang untuk tahun ini menunya tidak terbuka untuk ke SHK. Oh, oh kalau nggak kebuka berarti bukan Bukan lokus dong tahun ya Bu? ini, bukan tahun ini, Bu. Untuk tahun depan, Oh tahun 2026. ini? Kalau tahun ini kemarin terbuka, cuman pas minta usulan dari pemegang program, dia bilang dia tidak mengusulkan untuk tahun ini karena stoknya dia masih banyak. Nah, kalau kayak gitu nanti kelihatan ada gap, mendingan dipenuhi di DAK non fisiknya, Bu. Jadi nggak usah minta ke Banper kalau kayak gitu. Nanti berarti kan dari hasil microplanning ini nanti didiskusikan tuh sama Kesganya. Sama Kesganya Donggala ini masih ada gapnya nih sekian, coba dicek lagi, dicek ulang segala macam gitu Pak, Bu. Jadi hasil microplanningnya ini nanti tetap harus didiskusikan antar program ya. Maksudnya untuk melihat kebutuhan dan yang lain-lainnya. Nanti silahkan silahkan untuk nanti tetap didiskusikan. Artinya gapnya tuh ada, tapi masih ada kekurangan atau enggak gitu. Nanti harus dikoordinasikan di sana. Jadi nanti pengadaannya ya kalau punya DAK non fisik mau mau diadakan lagi ya diadakan aja karena kita melihat ternyata masih kurang nih sampai 8 bulan ke depan gitu. Nanti dari DAK non fisik aja maksimalkan kecuali kalau DAK non fisiknya itu tidak bisa direalisasikan karena misalnya memang pengajuannya itu sulit dari waktu itu tuh kan ada masalah DAK non fisik tidak bisa direalisasikan itu karena misalnya dari kabupaten kota atau pemerintah daerahnya karena pergantian bupati dan yang lain-lain itu masih sulit kebuka.
Nah, jadi itu mungkin kita masih boleh tuh ngajuin banper gitu, Bu. Tapi kalau misalnya yang ada masalah diblokir dan segala macam itu masih bisa, tapi dengan justifikasi memang ada kendala dalam hal dak non fisiknya. Tapi kalau sama sekali misalnya dia punya tapi memang belum akan dimanfaatkan atau nanti dimanfaatkannya, berarti pemenuhannya silakan dimanfaatkan dulu dari yang ada di DAK non fisik gitu, Bu. Jadi ngambil dari DAK non fisik dulu, nggak perlu ngajuin ke banper, kecuali kalau di kabupaten kota itu nggak punya nggak punya DAK non fisik, yang diajuin ke banper gitu. Nggak punya DAK non fisik, nggak punya APBD gitu, Bu Dewi ya. Jadi nanti menurut saya nanti yang di kolom sebelah kiri ini, yang ini Pak, yang Pak Junet, yang sebelah kirinya yang DAK non fisik. Nah, di non fisik ini, yang Kertasari ini kalau bisa ditulis aja ada berapa jumlah yang menu yang ada di DAK non fisiknya Kabupaten Kota Donggala. Diisi aja Bu di sini, nanti perkiraan realisasi kan ada pilihannya nih Pak. Coba di yang H. Tidak tahu, tidak mengusulkan. Nah, ini bilangnya tidak mengusulkan tapi ada jumlahnya. Gitu. Jadi nanti ya kita maksimalkan yang DAK non fisik. Jadi nanti yang DAK non fisik yang bawah, misalnya dari Donggala punya coba yang GDS Pak Junir ke bawah, yang gula darah sewaktu. Nah, yang ini DAK non fisik gula darah sewaktu nggak punya ya? Bawah coba. Nggak ada DAK non fisik ya Bu Dewi? Nah, ini kan ada nih. Oh, ini ada nih Gula darah 249.000 sewaktu kan. ada, Bu. Maksud Iya. kalau di anu ini ada, tapi sudah dibagi. Jadi Ini stok di Dinkes dibagi, udah, berarti udah jadi stok kabupaten kota dong ya Bu ya? iya, ha-ha. Coba sebelah kirinya Pak, ke yang stok Coba saya. BMHP Kabupaten Kota, coba ke kiri-kiri. Nah, ini kan stoknya 177, 150. Oh tidak, Bu, Kalau, belum dibagi, tapi oh sudah iya, ada alokasinya. Ada yang tapi saya isi di ini udah realisasi belum Bu, rencana 249535? pengiriman. Udah Sudah, realisasi? sudah ada barangnya, cuman belum lengkap apa tuh kayak landsetnya, Oh, kalau udah akun diusulkan, swabnya. ya. Kalau udah diusulkan ini sebetulnya nanti bisa masuk di sini sih, bisa masuk di stok BMHP Kabupaten Kota ya sebenarnya ya. Karena kan ini udah ada semua, tinggal nunggu yang apa, blood lancet sama alkohol swab berarti Ya. ya Bu ya. Jadi sebenarnya si stok ini yang 249535 ini bagian dari Oh, 177150 nggak? oh bukan Bu, itu usulan sasaran itu jumlah apa orang sasarannya. Iya, ini sasarannya, tapi kan ini stok BMHP Kabupaten Kotanya untuk slip gula darahnya itu sejumlah dengan orang kan, Bu? Iya kan? Saya tidak tahu mereka bagaimana perhitungannya. Yang jelas Bu, yang ada di stoknya di kami itu sejumlah itu. Kalau ini Ya, sasaran ini dari mereka juga jumlah sasarannya. ya. Jadi nanti coba dicek kembali ya. Untuk stok BMHP Kabupaten Kota ini seluruhnya, dan untuk isian ini kita konversinya konversi orang ya, Bapak Ibu. Konversi orang. Jadi kalau yang sifatnya paket ataupun sifatnya kayak gel ataupun apa ya? Kalau yang untuk reagen-reagen itu kan satu paket. Nah, dihitungnya jangan Iya, paket, tapi dihitung orang. Jadi nanti kalau misalnya sisanya saya punya gel itu ada 50 satu botol. Satu botol itu kurang lebih kemarin kita coba tanyain itu bisa untuk satu orang itu hitungannya 5 gram gel. Jadi nanti itu dihitung berapa, kalau 100 gram bagi 5 berarti bisa untuk kurang lebih berapa tuh, 20 ya, 20 orang atau berapa. Nanti tinggal dihitung. Jadi si si BMHP-nya itu, si stoknya itu tolong dikonversinya ke orang. Jadi kira-kira ini untuk kebutuhan berapa orang? Karena kita berbicaranya sasaran ya. Karena kalau misalnya pengurangnya bukan sama-sama unit terkecilnya adalah satuannya orang, itu pasti nggak akan matching untuk pengurangannya ataupun penambahannya. Nah, jadi yang kolom E ini nanti ceritanya yang gula darah ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang di iya, Puskesmas juga. Stok BMHP Kabupaten Kota ada 177.150. Ini saya anggap 177.150 strip atau untuk orang. iya, seratus tujuh strip puluh itu, tujuh ribu iya. seratus lima puluh strip. Oke. Nah, Heeh. 177.150 ini
Nah, yang DAK non fisik, kalau misalnya dia ini sudah ada di gudang untuk pengadaan, menurut saya masukinnya ke ini aja, ke ke langsung ke stok aja Bu, ke stok BMHP-nya. Jadi ini langsung bisa digunakan dan dibagikan gitu ke daerah walaupun masih nunggu blood transit sama alcohol swab gitu ya. Untuk rencana pemenuhan atau usulan ini adalah yang masih berupa usulan dan baru akan proses pengadaan atau realisasi. Tapi kalau yang sudah selesai pengadaan dan barangnya itu udah ada di gudang farmasi atau di gudang kabupaten kota, ini langsung aja dimasukin ke sini di stok BMHP kabupaten kota. Jadi kita tidak melihat stok BMHP itu sumbernya dari mana. Pokoknya begitu udah nyampe kabupaten kota, itu udah jadi stoknya BMHP kabupaten kota. Gitu. Jadi nggak peduli dari APBD, nggak peduli dari akun non fisik atau dari CSR atau dari mana, itu akan menjadi stok BMHP kabupaten kota. Jadi ini sebagai penambah di sini. Jadi saran saya di kolom G ini, kalau si strip HB-nya ini sudah ada bentuknya, sudah pengadaan begitu ya, sudah sampai di gudang juga, tapi masih nunggu apa bubble transit sama alcohol swab, berarti ini dihitung aja sebagai stok BMHP kabupaten kota sehingga stoknya gula darah sewaktu yang ada di Kabupaten Donggala itu 177.150 ditambah 249.535. Nah, jadi nanti ini ada sekitar 400.000 strip HB nih yang bisa digunakan untuk kebutuhan yang ada di sasaran yang ada di Donggala. Coba Pak Junet ke sebelah kiri lagi yang kolom D-nya, ininya berapa ya? Nah, gap kebutuhannya kan ini nggak bisa. Ini kayaknya masih ada yang nol nih. Gap kebutuhannya harus ditelusuri. Kenapa dia NA? Di NA ini. Coba direkap ini ya Pak, di sheet yang B. Sheet B, oke. Yang untuk gula darah coba Pak. Gula darah sewaktu ke kanan. GDS ya tadi ya. Iya. Kanan lagi ya, Dok? Terus ya kanan lagi terus. Itu panjang sebanyak Ini nih. itunya. Ini nih. Nah, ternyata yang di strip gula darah ini masih banyak yang nggak diisi untuk total kebutuhannya. Ini kayaknya ada yang beberapa yang masih kosong. Coba Iya. kita lihat yang Ibnu Sina Lalundu nih. Kenapa dia NA di total kebutuhan dan juga gap BMHP-nya. Coba lihat ke Gula bawah darah yang ya, Dok? gula darah ya. Nah, ya ke kanan. Oke. Nah, kalau ke kanan ini belum diisi nih, balita 3 sampai 6 tahunnya belum diisi, anak usia sekolahnya belum diisi. Ini yang diisi balita sampai 3-6 tahun aja, datanya ada berapa di Puskesmas Ibnu Sina. Anak usia sekolah juga ada berapa. Ini kan ada pengalinya ya, Pak, di sini. Nah, terus 8, 9, 14, 15 tahun juga ini harus diisi dulu. Jadi ini jangan kosong untuk sasarannya ya, Bapak Ibu ya. Diisi. Biasanya kan puskesmas punya ya sasaran per tahun ya atau umur tunggal 3 sampai 6 tahun ini Ada, Bu. balita 3 sampai 6 tahun ada kan ya untuk umur Ada. tunggalnya nanti bisa dimasukin di sini. Nah, nanti jumlah pemeriksaannya juga ini belum dimasukin nih yang kolom P. Yang kolom P ini belum ada juga datanya. Nah, mungkin nanti yang ini harus dicek untuk diisi. Ini yang kolom P ini bisa diisi sesuai dengan kalau untuk ibu hamil biasanya punya datanya di Simpus. Kalau untuk yang 2 tahun ke atas, Bapak Ibu kalau memang cuman ada nggak bisa dipilah di filter, diisi aja di salah satu usia, kemudian yang lainnya dienolkan. Di salah satu usia, kemudian yang lainnya dienolkan. Kemudian capaian tertinggi dalam sebulan sampai dengan 25 Juli ini nanti di apa diisi aja kalau memang misalnya mau salah satu aja yang diisi nanti dikasih komen aja begitu Pak Junet. Ini Ya. diisi digabungkan di kolom 38 gitu misalnya ya. Yang lainnya 0000. Jadi ini rata-rata misalnya di atas 2 tahun saya estimasi sekian per bulannya. Atau kalau mau per usia juga boleh. Jadi kalau mau per usia capaian untuk 2 tahun saya berapa, kemudian capaian untuk yang beresiko berapa. Nah, sebagai acuannya lihat aja di jumlah target ini nih, 38 sama 39-nya. Ini 836 dibagi aja sama 15 bulan per bulannya berapa.
Jadi rata-rata bulanan aja yang digunakan kalau memang belum ada pemeriksaannya gitu. Jadi ini nanti yang 00 yang masih kosong-kosong ini nanti memang berkontribusi sama NA yang ada di depan ya Pak, Iya, betul. untuk ininya. Nah, kemudian ini jumlah stok BMHP-nya belum diisi juga ya, masih 0 kalau nggak salah tadi. Nah, sehingga ini Iya. belum bisa dihitung. Nah, kalau yang puskesmas mana tadi coba gua negati ya. Gua negati Iya. bisa dicek yang udah isi lengkap untuk yang gula darah itu. Nah, kemudian sebelah kiri untuk gula darah. Ini gula darah ya. Nah, Nah, yang gula darah ini atau slip HB gula darah nih Pak, gula darah. ini dok. Nah, ya. Nah, yang gula darah ini nanti apa yang belum diisi, nah yang 00 ini nanti dikasih komen aja kalau 394 ini apakah ini data seluruh usia atau ini atau cuma ibu hamil aja. Nanti pasti maaf, dikasih komen. Kemudian capaian tertingginya juga diisi ya. Ini agak kurang karena ini nanti takutnya mempengaruhi di stoknya. Jadi ini Dok, mohon mohon dapat izin dok. diisi. Yang Mm-mm. dikasih komen di dalam sininya juga dok. Maksudnya dalam kurung gitu. Maaf dok, Klik kanan termute. coba Pak. Diklik kanan. Diklik kanan. Iya. Ada ke bawah, ada kasih komen ke bawah coba. Di ini ada ke kanan, ya ke bawahin terus Pak. Oh, ini Nah, ini komentar dok. komentar. Ya, jangan diisi di sini karena ini harusnya angka kan Iya, iya. hitungannya. Nah, di sini aja dikomenin. Oh, baik, Misalnya baik. ini pemeriksaan untuk seluruh pemeriksaan gula darah kayak gitu tuh Pak. Jadi Siap, nanti siap, ini siap. bisa dianalisisnya nanti oh berarti kita gabunginnya seperti itu gitu di ininya. Kayak gitu ya Pak. Iya, Ada siap, siap dok. tapi ini udah ini sih udah lumayan isiannya. Makasih ya buat Donggala. Iya Tinggal dok. dilengkapi aja. Iya. Ternyata Bu Eka sama Pak Junet ini kayaknya gerilya juga nih. Diisi, ini udah Iya pada Bu, diisi. Nanti kita bisa lihat, iya. kita bisa analisis duluan Sama untuk Bu ininya. Dewi ini Bu, Bu Dewi di Oh, farmasinya ya Pak Junet ya. Yang ngisi iya. katanya kalau untuk kabupaten kota Bu Dewi. Nah ini yang apa namanya kita berdua yang inilah Tim gesu-gesu nih pemacu. istilahnya di puskesmas. Ya tim tim mendorong-dorong soalnya ini kan target bersama ya. Artinya ini kan memang apa namanya dari Pak MK-nya memang kita kan PKG atau CKG ini kan memang di ini kan ya sekarang ya Iya, benar. apa namanya diidolakan gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa BMHP-nya kan kasihan teman-teman diminta targetnya gitu ya. Tapi kan nggak bisa melaksanakan gitu ya karena nggak ada BMHP-nya. Nah ini teman-teman nih boleh nih kebetulan ada Bu Rima, ada alat-alat yang nggak ada di puskesmas sehingga percuma ya minta BMHP tapi nggak ada alatnya gitu ya. Coba nih teman-teman puskesmas boleh kalau ada kendala gitu di puskesmasnya. Tapi saya tanya semuanya akreditasinya bagus ya, paripurna ada yang ini ya, Ya, Pak paripurna Junet ya. 5, paripurnanya 5 dok. Untuk utamanya ada 10 dan untuk Madya 3. Ya artinya kan kalau akreditasi itu harus ada lab sederhana ya gitu ya Bu Rima ya. Nah Iya. kalau untuk Iya. yang pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti USG gitu-gitu itu wajib nggak ya diakreditasi ya Bu Rima ya? Soalnya ini Pemeriksaan. yang kayaknya nggak terlalu ngaruh tuh Bu kalau yang untuk akreditasi dengan ketersediaan alat ya, karena kadang-kadang yang Mm-mm. paripurna pun dia belum punya alat juga masih memungkinkan. Yang penting dia udah jalan. Nah itu karena beda beda konsep akreditasi yang kemarin kan masih Mm-mm. pakai konsep yang lama ya, yang sebelum ada pelayanan berbasis siklus hidup dan ILP. Nah saat ini kan kita juga apa waktu itu kan syarat untuk akreditasi itu minimal 60% aspaknya kalau nggak salah. Iya, benar. Ketersediaan alkesnya 60% ya. Tapi Iya, benar. 60% itu tidak mensyaratkan harus alat apa yang ada di situ gitu Bu Eka. Pokoknya Iya, 60% aja. Jadi yang dari semua jumlah itu totalnya 60%. Jadi kalau dia nggak punya alkes HHA atau nggak punya alkes apa itu tetap kalau yang lain-lainnya dia ada yang perintilan-perintilannya ada gitu dia tetap akan 60%.
Jadi tetap akreditasi itu masih bisa dilakukan gitu Bu Eka. Oh iya, oke. Kalau untuk teman-teman puskesmas ini boleh silakan kalau ada pertanyaan dalam pengisian mungkin ada kendala, mumpung ada Bu Rima gitu ya. Kalau saya sih mungkin secara ininya sih ngerti ya, tapi kan ini agak jelimet ya pengisiannya ini apalagi ada target-target prevalensi. Nah itu em, belum begitu inilah gitu. Iya, Teman-teman puskesmas mungkin silakan kalau ada Iya. pertanyaan yang mana yang belum belum mengisi coba kita cek dari ini Pak. Nanti bisa kita ke puskesmasnya. Yang paling jauh yang mana ya? Yang mungkin paling jauh ada Puskesmas Pinembani dan juga Ogoamas. ya hadirkah? Kalau Coba Pinembani, kita lihat rekapannya, Pak. Ini alat-alatnya ini kan mungkin di puskesmas beda-beda ya, dari di sisi ya, mereknya gitu ya, dari sisi penggunaannya, terus reagennya mungkin sama apa hampir sama ya, Bu Rima ya. Kalau alatnya beda, tentu nanti dia akan beda lagi ya ininya, sticknya atau ininya. Kalau rapid sih menurut informasi dari Farmalkes pengadaannya itu nanti bundling sama alatnya Mbak. Jadi nggak Oh apa-apa sama kalau beda. alatnya. Itu merek Oh cuman gitu. buat mereknya nanti yang untuk rapid itu untuk apa? Untuk kita mengecek apa eh, jumlah alat yang memang sudah ada di puskesmas gitu ya. Tapi kalau yang kayak hematologi analyzer, photometer gitu ya sama HA, nah itu kadang-kadang ada juga yang dia closed system. Jadi itu harus diisi mereknya. Tipenya tuh dia tipe Iya. closed system atau open system. Karena tapi reagen yang akan diadakan itu sebetulnya reagen yang sifatnya open system bisa dipakai oleh merek manapun. Walaupun mungkin ada juga restriksi di beberapa merek. Jadi makanya kita butuh butuh data dari merek alatnya sama tipenya. Iya, oke. Eh, Teman-teman puskesmas, silakan ya. Ini kita lihat kalau yang kosong-kosong ini artinya kan eh, belum lengkap ya ini ya. Seperti ini apa? Kak Abdul Hamid ya, ini belum ada capaian tertingginya gitu ya. Apakah sudah mengerti nggak ya pengisiannya tadi dijelaskan Bu Rima ya? ya Ada tolong puskesmas Abdul Hamid? tolong teman-teman Puskesmas mungkin boleh bertanya ya memanfaatkan kesempatan ini karena mumpung ada Dokter Rima yang mungkin insya Allah akan menjawab pertanyaan teman-teman. Atau Bu Dewi mungkin yang dari Farmakesnya? Ada yang masih belum dimengerti dalam pengisiannya? Oh, berarti ya silakan. Silakan Puskesmas Lembasada ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini dok, saya Karmini, pengelola obat dari Puskesmas Lembasada. Terkait pengisian microplanning ini, kemarin itu saya kenapa sampai tidak ada pengusulan kayak regensia? Karena saya sudah koordinasi dengan pihak lab terkait fotometer itu sama hematologi analyzernya kita kan tidak ada. Jadi untuk pengadaannya itu saya tidak ini juga tetap stoknya kosong untuk regensia dan untuk pengadaannya kita bingung mau diminta juga alatnya tidak ada begitu. Jadi tidak ada pengusulan untuk itu. Kemudian yang kedua terkait pemeriksaan kayak regensia gula darah itu kan sasarannya ibu hamil kan, misalnya ibu hamil sasarannya. Tapi kita juga pemeriksaan menggunakan strip. Jadi bagaimana itu terlihat double begitu dan pemeriksaannya seperti Iya, itu. iya Bu. Kalau yang tadi puskesmas nggak punya alat, ya itu berarti kalau dan tidak akan digunakan untuk BMHP-nya nggak apa-apa di-nolin aja Bu kalau untuk itu ya. Tapi tulisannya nol ya Bu, jangan kosong. Karena kalau kosong itu kita bisa ada dua interpretasi. Ada memang dia nggak ada alat atau misalnya nggak ada sasaran atau memang eh, apa dia ada tapi belum diisi. Jadi maksudnya ditulis aja nol untuk Iya, sasarannya. Yang sudah untuk itu. ditulis. Yang nah kalau untuk yang mana Bu gula darah sewaktu ya. Iya. Nah
gula darah sewaktu itu kami masukkan ibu hamil dan sasaran-sasaran PKG karena kan arahannya kita mengintegrasikan semua strip itu gitu ya, strip penggunaan strip HB, strip gula darah sewaktu itu untuk seluruh sasaran yang memang membutuhkan, yang Iya, juga masuk sasaran program. Nah, jadi ibu hamil kita masukkan, Bu. Terus tadi double-nya gimana, Bu? Sorry, aku agak miss di situ. kayak regensia dari pemeriksaan regensia gula darah yang ada regensia itu kan ada juga strip pemeriksaannya. Jadi Oh, sasaran maksudnya yang pemeriksaan itu ya, Bu, yang pakai reagen. Maksudnya iya gula yang darahnya yang pakai alat, bukan yang pakai iya rapid. Bagaimana? iya yang pakai alat Oh, tapi pemeriksaan heeh. tapi pakai strip juga. Jadi sasarannya itu terhitung double begitu. Kalau ini kan kita kalau secara programnya ya, secara program yang dibayarin sama pemerintah, itu kalau gula darah itu pakai rapid sih. Bukan pakai eh bukan pakai reagen ini, bukan pakai reagen yang pakai alat. Karena kalau yang reagen pakai alat itu kan biasanya lanjutan tubuh itu udah diagnosis, sudah bukan screening tuh masuknya. Jadi untuk awal dihitungnya dia masuknya pakainya pakai rapid aja dulu, Bu, semuanya. Nah, yang di stok reagen itu kan sebenarnya kalau gula darah sewaktu kita nggak nanya, Bu. Maksudnya kita tidak menanyakan di di sini, Bu, di mana? Di jenis BMHP yang untuk gula darah sewaktu yang pakai reagen alatnya itu kita nggak tanyakan di sini di microplanning ini, Bu. Jadi kalau gula darah sewaktu kita hanya menanyakan untuk yang strip GDS-nya, nggak ada reagen. Jadi capaian sama sasarannya diisi aja di sana, Bu. Gitu bukan, Bu, maksudnya? Atau gimana? Iya Coba. itu sudah. Iya. Iya, iya. Jadi yang reagen sama kayak gini sebetulnya sama alat pemeriksaan darah lengkap yang untuk ibu hamil ya. Kan kalau secara programnya pemeriksaan darah lengkap itu kita pakainya untuk pemeriksaan fibrosis sirosis sama pemeriksaan ini talasemia. Jadi kalau pemeriksaan anemia ibu hamil itu program pertamanya pakai strip HB. Kalau ada puskesmas yang melakukan pemeriksaan screening HB pada ibu hamil dengan pemeriksaan darah lengkap, itu boleh-boleh aja, tapi itu sebetulnya kita nggak masuk dalam mekanisme program yang memang diadakan oleh pemerintah. Jadi itu kita anggap sebagai buffer aja nanti hitungannya, karena kan setiap reagen itu kita ada buffer 10%, jadi bisa masuk di sana. Nah, tapi secara programnya untuk pemeriksaan ibu hamil di puskesmas, itu penggunaan strip HB-nya atau pemeriksaan anemia di puskesmas, penggunaannya itu tidak menggunakan reagen darah lengkap, tapi menggunakan strip HB, sehingga yang dihitung seluruh sasaran itu dengan menggunakan strip HB-nya. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau ada yang hal-hal yang di luar daripada program, nah ini tidak kita masukkan di microplanning ini, tapi nanti kebutuhan reagennya kalau Bapak Ibu minta itu mungkin bisa dipakai, tapi dia masuk dia masuk dalam buffer gitu, dalam hitungan buffer karena pasti nggak akan terlalu banyak tuh yang seperti itu, yang apa yang butuh untuk yang lanjutan dan yang lain-lain atau itu dipenuhi oleh BLUD. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah BLUD puskesmasnya ya biasanya kan beli sendiri tuh reagennya ininya. Nah, seperti itu. Jadi BMHP yang kami tuliskan di sini ini adalah BMHP yang secara program memang bisa diusulkan ke DAK non fisik ataupun ke Banper. Ya, silakan dari siapa? Farmasi Tomadea Malay. Silakan Bapak Ibu. Ibu tadi udah ini ya, Bu, ya yang tadi. Ya, mohon maaf Ibu, tidak on kamera. Soalnya Ya, jaringan di sini tidak stabil. Yang ingin ya saya silakan. tanyakan masalah pemeriksaan tuberkulosis. Kan di sini kami tidak ada mesin TCM, tapi kami ada pengadaan juga tuberkulin sama sputum. Berarti bisa diisi sasarannya di sini ya Bu ya? Iya, bisa. Bu, kalau TCM, ini ada puskesmas yang punya TCM nggak ya di Donggala? Ada Donggala. Ada satu puskesmas ya. Tapi semua Iya, pemeriksaan ke sana periksanya. Semua pemeriksaan iya. kalau ada yang TB. Ke Donggala dengan Rumah Sakit Tambu, Nah, dengan Rumah Sakit eh Kabelota. ya, tapi kan itu berarti sasarannya untuk sasaran seluruh puskesmas ya, Bu ya. Untuk seluruh penduduk yang ada di Donggala berarti ya, Bu Eka ya, Bu Dewi ya.
Iya, betul. Nah, itu sebetulnya kalau yang sasaran alat labnya itu dilakukan pemeriksaannya di tempat lain, tapi sasarannya itu melibatkan sasaran yang ada di puskesmas lain yang nggak punya alat, itu nggak apa-apa dimasukin juga tuh Bu, siapa Bu yang dari farmasi Tomadea Malay, itu bisa dimasukin sasaran untuk TCM-nya. Karena nanti kan akan perhitungan itu akan dihitung nanti untuk stok lab semuanya tuh. Jadi nanti eh apa dari stok labnya itu nanti bisa dikurangin untuk sasaran yang seluruh kabupaten kota gitu Bu Dewi. Jadi sasarannya kalau bisa tetap dimasukin karena pemeriksaannya tuh ada walaupun dia dilakukan rujukan. Lain ceritanya kayak yang tadi yang yang hematologi analyzer sama chemistry analyzer nggak ada di puskesmas mana tadi. Tapi dia memang tidak akan melakukan rujukan untuk pemeriksaan itu ke puskesmas lain. Jadi sasarannya yang nggak akan dihitung. Nah, kalau itu betul, itu dinolkan saja. Tapi kalau ada sasarannya, tapi pemeriksaannya tidak di puskesmas itu, tapi sasarannya ada di puskesmas itu lebih baik diisi. Karena nanti totalnya itu akan dihitung di stok di kabupaten kota. Jadi sasarannya itu nanti akan menjadi kumulatif untuk sasaran kabupaten kota. Takutnya kalau nggak diisi yang TCM itu, nanti malah jadi berkurang sasarannya. Padahal sebetulnya kebutuhan di puskesmas Tomadea itu ada yang harus dirujuk ke puskesmas Donggala untuk pemeriksaan TCM. Mungkin seperti itu sih, Bu. Prinsipnya kalau pelayanan itu tidak akan dilakukan baik di tingkat puskesmas ataupun kabupaten kota, maka sasarannya dinolkan. Tapi kalau itu akan dilakukan di puskesmas itu atau harus dilakukan rujukan, maka sasarannya tetap diadakan. Mungkin itu kuncinya ya. Baik, Berarti nanti diisi aja Bu yang TB-nya ya untuk tuberkulin, pot dahak sama termasuk untuk sasaran TCM-nya juga. baik Ibu. Oh, Ya. berarti begitu juga dengan yang pemeriksaan profil lipid, karena setahu saya yang punya alatnya itu hanya Tompe sama Puskesmas Donggala ya. Iya. Nah, kalau itu tapi kan nggak akan dirujuk ya. Maksudnya nggak akan dirujuk pemeriksaannya ke sana ya. Kalau Oh, saya pemeriksaan kurang profilnya tahu dirujuk nggak? juga bagian itunya. Kalau nggak dirujuk, nggak usah. Di sasarannya ya sasaran puskesmas itu aja. Yang dua puskesmas yang punya alat aja. Kalau TCM kan udah punya mekanisme rujukan, Bu. TCM kan udah punya mekanisme rujukan. Tapi kalau pemeriksaan profil lipid, fungsi ginjal itu mungkin belum punya. Jadi dinolkan aja. Kalau yang profil lipid ya. Profil lipid atau fungsi ginjal kalau nggak punya alatnya. Oke. Kecuali Kabupaten Donggala udah menetapkan misalnya 10 puskesmas di Donggala ini sebagai rujukannya fungsi ginjal sama profil lipid di puskesmas Donggala. Nah, sasarannya tetap harus dihitung di puskesmas yang nggak punya alat. Tapi kalau belum ada mekanisme itu, bisa dinolkan aja. Tapi nanti tahun depan mungkin harus dipikirkan juga mungkin ya Pak Juni bagaimana kita membuat satu mekanisme seperti TCM ini untuk yang fungsi ginjal ataupun profil lipid. Atau kalau enggak yang menunggu datangnya Shopee ya. Shopee kan ada alat-alat kesehatan yang akan turun juga, tapi saya nggak tahu berapa puskesmas di Donggala yang sudah mengusulkan dan akan dapat di Lokus 2025. Mungkin itu Pak Juni. Baik, Dokter Rima, terima kasih. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan atau Masih ada mungkin Kak Junet. silakan Puskesmas Labuan, ini bagian farmasinya, Iya, terima silakan. kasih. Iya. Terima kasih Pak Junet. Ibu dokter mau tanya, kan tadi sempat dibahas masalah kebutuhan logistik BMHP. Nah, yang saya ingin tanyakan, kan kemarin kami koordinasi dengan pemegang program dan analis. Sementara ada beberapa, bukan beberapa, hampir hampir 50 atau 60% yang memang BMHP-nya tidak ada karena alatnya tidak ada. Jadi yang saya ingin tanyakan, apabila misalnya kami isi di microplanning itu 0, apakah mau diadakan semua oleh Kemenkes? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya mau diadakan sesuai dengan sasaran, apakah bagaimana kalau misalnya alatnya tidak tersedia di puskesmas? Begitu, Dok. Terima kasih. Ya, terkait pemenuhan alkes itu
nggak secara langsung berhubungan di microplanning ini ya Bu, tapi ini bisa menjadi dasar untuk analisis di kabupaten kota dan juga sampai provinsi bahwa sekian puskesmas di Donggala ini tidak punya fotometer dan tidak punya hematologi analyzer. Itu kan harus dipenuhi karena itu standar puskesmas. Nah, nanti usulan pengadaannya itu beda dengan mekanisme yang di sini di microplanning. Jadi itu nanti bisa jadi datanya untuk kabupaten kota yang nggak ada di mana, walaupun sebetulnya mungkin di Aspak udah ada ya datanya. Itu nanti diadakan atau diusulkan melalui Shopee ya untuk pemenuhan alkes. Tapi kan si proses pemenuhan alkes melalui Shopee ini udah jalan dari 2024 nih. Nah, nanti harus dicek tuh dari Yankesnya atau perencanaan Donggala, berapa puskesmas di Donggala ini yang sudah yang sudah masuk lokus 2025 untuk alat-alat laboratorium gitu. Nanti itu harus dicek ya, Pak Juni. Jadi nggak otomatis begitu nggak punya alat itu nanti kita kasih gitu Bu, nggak ya Bu? Soalnya ada mekanisme untuk proses pengadaannya. Dan ini pun juga lokus-lokus yang udah dimasukkan dari 2024 udah proses hampir 2 tahun nih untuk kita melakukan pemenuhan alat kesehatan ini dan kemungkinan baru akan turun di 2026 awal. Tapi itu untuk proses yang sudah dari 2024. Nah, jadi itu nanti akan jadi gambaran untuk kabupaten kota. Nah, jadi untuk yang pemenuhan reagen dan kira-kira memang tidak bisa dilakukan sampai 8 bulan ke depan atau sampai Maret, berarti tadi aja pilihannya Bu, silakan sasarannya dinolkan aja. Untuk yang butuh alat kesehatan tapi tidak ada ya Bu. Tapi kalau yang rapid mah itu harus tetap dilakukan walaupun belum ada capaian pemeriksaan gitu. Misalnya kayak contohnya apa? Kanker usus. Kanker usus itu kan dia nggak butuh alat. Dia cuma butuhnya pot feses sama rapidnya. Nah, rapidnya ibu belum punya kan sekarang. Misalnya bapak ibu belum punya sekarang. Nah, sekarang begitu dilihat, oh saya butuh ternyata eh, untuk sekian penduduk di tempat saya ini butuh untuk pemeriksaan apa feses ataupun kanker ususnya ini sekian orang. Nah, itu tetap diadain karena dia nggak butuh alat. Tapi kalau yang butuh alat dan tidak ada, contohnya EKG, USG, hematologi analyzer, ataupun fotometer. Nah, itu dikosongkan aja. Tapi kalau yang sifatnya rapid, tapi belum pernah dilakukan, silahkan diisi untuk kebutuhannya berapa. Mungkin itu ya, Bu ya. Jadi nanti ini buat jadi kalau nggak ada ditulis nggak ada. Jadi nanti bisa buat jadi bahan pengusulan berikutnya begitu untuk pemenuhan alkes tapi mekanismenya beda kalau yang untuk pengadaan alkes ya Ibu ya. Bukan apa dia ada mekanisme sendiri melalui Shopee Project tuh untuk pemenuhan alkesnya. Nanti silakan dikoordinasikan dengan pengampu Shopee-nya di Kabupaten Donggala siapa untuk komunikasinya karena ini direktorat yang berbeda juga di kami ya yang mengurusi terkait dengan alkes ini. Mungkin demikian, Bu. Gimana Labuan jelas ya tadi jawabannya dari Dokter Rima? Iya jelas Kak. Terima Jelas, kasih. jelas Pak Jonas. Ya, ada lagi? Izin puskesmas tua ya. Oh, silakan Ibu Kapus. Silakan Ibu Kapus, Ibu Mima. Ya boleh untuk puskesmas tua ya dibuka tadi apa untuk pengisian data permintaannya. Yang mana mau dilihat, Bu? Bu Mima. Maksudnya pengisiannya sudah betul apa belum? Maksudnya mungkin ada yang masih kosong. Soalnya kemarin mereka belum perlihatkan sih apa semua isi sudah diisi atau belum. Bisa dilihat enggak? Ini, Bu, contohnya, Bu. Nih kayak gini ada di sini ke bawah. Iya. Coba contoh yang satu kertas saring. Udah nih Bu nih. Nah, Nah, berarti Bu harus minta tuh untuk yang kertas saringnya buat SHK tuh. 2,7. Yang bawahnya coba, Pak. Kanan aja, kanan. Nah, ini kan punya alkes tapi tidak berfungsi ya. Jadi memang nol sasarannya. Benar kalau ini. Yang thalassemia nggak punya alat ya, Bu ya? Punya alat tapi tadi nggak fungsi katanya ya? Iya enggak ada rusak Bu. Rusak. Mm-mm.
Hematologi analyzernya ya. Ya rusak. Nggak dibenerin, Bu, alatnya. Udah Belum ada dilapor rencana juga sih. dibenerin. Dilapor, cuman diminta pengajuan kembali karena kalau perbaikan entah apa kemarin alasannya, yang pasti di aset minta pengajuan kembali untuk yang baru, Bu. Ah, iya. Nah, kalau kayak gini memang betul Pak Bajuni. Jadi ya memang sepertinya kalau harus pengajuan kembali mah berarti beli baru kan ya Bu Mima ya? Ya begitu kalau aset sudah kita lapor ke Dinkes, begitu. Mm-mm. Kalau beli baru mungkin memang susah. Ya, kalau ini betul nol. Kalau fotometer punya Bu? Nggak ada juga, Bu. Oh, berarti ini ya, berarti kosong. Berarti nol juga, nol ya Bu ya, kalau yang untuk pemeriksaan profil lipid fungsi ginjalnya ya. Ya kosong. Oke. Coba yang USG. Oh, yang kanker payudara coba Pak. Ini Nah kanker ini, payudara. ini coba ke kanan. Ini kan aku ada 2 ya, alat USG. Ibu punya USG nggak Bu? Ada 2 sih, Tapi belum punya prop linear ya. belum. Nah nanti yang diisi kalau ibu hamil kan ibu periksa ya. Iya, untuk Nah, SG-nya berarti yang periksa. diisi ibu hamilnya aja ini kurang ibu hamil diisi aja Bu. Sasaran ibu hamilnya berapa? Iya, Ibu mau tanya kalau sasaran ibu hamil itu yang ini kan sudah bulan Agustus, yang sudah lewat berarti udah nggak lagi dihitung yang Enggak, ini sampai Maret ya. sasarannya enggak Bu, sasaran tetap sasaran setahun Bu. Nanti kan perhitungannya ada di Oh, rumus di sini Bu. oh tetap yang hitungan 1 tahun biar udah lewat Iya, Bu ya. iya, iya. Karena nanti yang Ya. dihitung nanti ada perhitungannya sendiri Bu. Jadi sasarannya tetap sasaran setahun. Nanti perhitungannya tuh di sebelah kanan tuh kita menghitung dari target ataupun dari capaian tuh nanti ada pembaginya. Oh ya baik Bu. Soalnya kayaknya sih berkurang itu, kayaknya mereka hitung yang lewat udah nggak lagi, berarti harus 1 tahun ya Bu. Iya, setahun aja Bu. Iya, Nanti kalau hasil pemeriksaan sampai pas pengisian, tapi kalau bisa deadline waktunya disamain dengan stok opname. Kalau mau mudah, misalnya capaian di 31 Juli, stok opname di 31 Juli. Maksudnya SO-nya atau stok BMHP-nya di 31 Juli itu juga boleh. Yang penting disepakati aja cut off-nya disamakan di satu kabupaten kota itu gitu, Bu. ya. Untuk anu Bu, rapid gula memang kami tidak ada, itu cuman hanya dari program. Itu pun cuman berapa saja. Jadi untuk menunggu yang berapa bulan ke depan kami harus menunggu yang itu ya Bu. Karena Iya, berarti memang Ibu udah kosong ya, Bu ya, GDS-nya. Di di ya, kabupaten kota kan ada, bisa dipenuhin dulu sama kabupaten kota, Bu. Coba stok gula darah mana, Pak? Yang gula darah coba Pak Juni. Ke atas, ke atas, Pak. Terus, terus. Nah, coba ke kanan. Coba kita lihat gula darahnya. Kesimpulannya ini sasaran udah, sasaran faktor koreksi udah. Jumlah capaian tertinggi. Nah, ini Bu yang gula darah ini Bu yang untuk anak sekolahnya kalau bisa diisi aja Bu estimasi capaian dalam sebulan. Ibu mau melakukan pemeriksaan untuk anak sekolah berapa? Kan Ibu udah mau ya, mulai untuk PKG sekolah ya. Ini ya, jangan dinolin yang kolom Q-nya ya. Kolom P nggak apa-apa nol karena kan memang belum mulai. Nah, ya, kolom Q-nya Ibu estimasi aja misalnya dari anak sekolah jumlah targetnya kalau yang nol ya 1 lah misalnya atau 2 gitu ya untuk yang beresiko. Nah, yang 118 ini yang di kolom arrow 41 ini kan 118 nih anak ya, sekolah atau usia berapa tuh saya lupa di kolom 41 ini. Ini bisa dibagi rata-rata per bulan. Nah, selalu kelas 7 ya, 410. Rata-rata per bulannya misalnya Ibu berapa ya? 118 itu dibagi 12, anggaplah 10 ya. Nah, ya, kira-kira sebulan benar nggak 10 ibu periksa untuk anak kelas 7? Tapi kalau misalnya lebih, kira-kira nggak mungkin saya 10 meriksanya, saya mau 50 aja, nggak apa-apa ditulis 50 aja. Maksudnya ditulisin di target ini ya Bu, sebelah kiri ini. Targetnya berapa sih dia sasarannya Pak Juni yang 41 ini? Yang 41, yang ini yang sebelah kiri J.
kolom J. Kolom J-nya, nah 410 ya. Jadi Iya. di Puskesmas Syekh Ahmad Pue ini, dia punya 410 sasaran anak sekolah. Nah, tapi kan kalau kami kasih target itu berdasarkan RPJMN, pemeriksaan PKG anak sekolah itu 20%, Bu. Jadi kalau secara target ini 118. Nah, untuk capaian tertinggi itu saya serahkan kepada Puskesmas Ibu dan Puskesmas Bapak Ibu semua. Kira-kira Ibu mau capaian tertinggi itu dibagi dari per bulannya sasaran screening semuanya atau yang 118 itu? Itu based on Oh, dari iya. pemeriksaan Ibu rata-rata berapa tuh Puskesmas? Kan biasanya Puskesmas sudah punya target, saya sebulan punya target sekian orang untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau bisa Oh iya, yang Bu. kolom kolom Q ini mungkin Pak Juni nanti kami sampaikan lagi kalau bisa harus diisi nih yang kolom Q. Kolom Q ini mohon dapat diisi, walaupun kolom P-nya masih 0, karena belum mulai untuk pemeriksaan. Nah, nanti mengaruh ke sebelah kanannya soalnya. Silakan ke sebelah kanan. Kita lihat kesimpulannya apa. Nah, karena ini ada yang NA ini ada yang 0. Jadi kita belum bisa, tapi ini sementara 1, dari yang tadi kalau diisi ini akan lebih turun lagi, Bu. Jadi kalau nanti jumlah stok BMHP-nya Ibu tinggal 520, sementara status ketersediaannya ini 1 bulan, dan tidak akan cukup sampai 8 bulan, Ibu harus ngusulin Dinkes waktunya aja. Nanti Iya. Dinkes yang nentuin, tadi kan stoknya banyak tuh gula darah sewaktunya di gudang, ada 117.000 ditambah 249.000, 400.000. Itu bisa tuh diturunin sama Dinkes, kira-kira akan nurunin ke puskesmas ini sekian rapid gitu untuk kebutuhan mengcover PKG anak sekolah khususnya sama yang 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang untuk PKG ini, yang untuk gula darah sewaktu ini jangan lupa yang usia 2 tahun pun diperiksa ya, gula darahnya 100% loh kan di PKG ini ya. Takutnya ada yang lupa, kalau usia 2 tahun tidak semuanya. Nah 2 tahun itu kita masuk untuk pemeriksaan gula darah sewaktu untuk usia bayi 2 tahun. Kemudian kalau yang 3 sampai 6 bulan, 3 sampai 6 tahun itu faktor resiko. Makanya pengalinya kita 0,05%. Kemudian yang SD juga faktor resiko. Kita kalikan sama 0,05%. Tapi yang kelas 7 di anak sekolah itu seluruhnya diperiksa gula darah sewaktu. Kemudian nanti yang SMP, SMA, nah mulai SMP itu kelas 8, kelas 9 itu faktor resiko. Nanti dari SMA itu seluruhnya. Jadi Bu Mima harus mengantisipasi kebutuhan GDS untuk anak sekolah nih Bu. Iya. Selain yang dewasa lansia, jadi harus minta. Tadi kayaknya saya lihat stoknya banyak tuh. Tinggal dibagi aja nanti sama Bu Dewi untuk stok